Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Liputan 4 TV, dimanapun saya berada, saya reporter Agus Maulana. Saat ini saya berada di Kota Batu Raja, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kantor pos Batu Raja. Kita melihat sendiri, pemirsa, banyak keluhan dari warga masyarakat Oku terkait dengan penerangan lampu jalan, terutama di dalam kota, baik itu di jalan lintas Sumatera, seperti dari Pancar sampai ke Batu Kuning, itu banyak sekali lampu-lampu yang mati atau tidak berfungsi. Namun perlu diketahui, dalam beberapa minggu lalu dari Dinas Perhubungan Kabupaten Oku telah memasang 31 titik, baik itu di Kecamatan Batu Timur dan Barat, dengan pemasangan lampu jalan dengan tenaga surya. Artinya masih banyak juga lampu-lampu konvensional yang menggunakan tenaga listrik PLN itu masih banyak yang mati, dan warga masyarakat Oku banyak berharap kepada tentunya pemerintah Kabupaten Oku melalui Dishub untuk kembali meningkatkan penerangan lampu di dalam kota Batu Raja, terutama di gerbang Kabupaten Oku, yaitu di jalan lintas maupun di dalam kota. Dan siang tadi saya mewawancarai Kepala Dinas Perhubungan Bapak Agus Salim di ruang kerjanya. Baiklah pemirsa, ikuti dan saksikan wawancara saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Komering Ulu Agus Salim bersama Liputan 4 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana, reporter Liputan 4 TV. Saya saat ini bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Bapak Agus Salim, Kabupaten Komering Ulu, dan juga Pak Sazili ya, selaku Kabid Angkutan dan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan ini, terkait dengan pemberitaan Liputan 4 TV sebelumnya dan Liputan 4com dengan slogan Oku Terang yang digadang-gadang oleh Pak Kadishub. Ternyata ini banyak kritikan warga Oku nih Pak, ternyata tidak sesuai dengan di lapangan. Bagaimana Pak Kadishub sendiri menanggapi kritik dari warga masyarakat Oku? Ternyata di jalan lintas itu Pak, terutama di pertama gerbang masuk Kabupaten Oku, ternyata masih banyak yang gelap gulita. Bagaimana Bapak menanggapi kritikan warga masyarakat Oku? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dengan adanya kritikan membangun bahwasanya jalan lintas di tengah kota Kabupaten Oku ini, alhamdulillah insya Allah ya, dengan rencana kalau disahkan nanti, kita di daerah sana sesuai dengan fakta apa yang dikatakan Bapak, karena di situ pemasangan listriknya belum merata, padahal itu satu jalur. Tentunya dalam hal ini sudah dipikirkan oleh Bapak Bupati maupun Wakil Bupati maupun dari DPR ya, dari Komisi 3 Pak Densi ya. Insya Allah itu tahun 2026 ini akan kita pasang, akan kita terangi sesuai dengan budget yang ada. Rasanya sesuai dengan budget uang yang ada itu ditempatkan di situ ada sekitar 4 miliaran. Itu nanti lampu yang konvensional LED. Jadi sepanjang jalan Batu Kuning sampai Penkap atau sampai mana lampu itu nanti kita data, itu akan terang semua. Tentunya dari keluar masyarakat maupun yang masuk Batu Raja. Nanti kelihatlah Batu Raja itu untuk memanfaatnya jelas. Kalau terang itu menghindari terjadinya kecelakaan maupun tindak kejahatan. Nah, Batu Raja juga enak dilihat. Tentunya dalam hal ini kami Pak Agus, kami tidak marah, kami sangat senang hati kritikan Bapak tersebut. Insya Allah dari Ketua DPR maupun Bupati, hal itu sudah dipikirkan mereka. Oku ini kelihatanlah nantinya terwujudlah apa yang diharapkan oleh masyarakat
Batu Raja maupun yang berlalu lalang sana, ada yang dari Jakarta, Muara Enim, namanya kan jalan di tengah kota, jalan itu siap untuk dilaksanakan ini ke depannya tahun 2026. Itu Pak Agus. Selama ini kan yang menjadi keluhan ini Pak Kadis, jalan seperti jalan provinsi maupun di nasional seperti di Pango, Epao, itu titik-titik itu selama ini bertahun-tahun itu sudah gelap gulita warga mengeluhkan. Itu kendalanya selama ini apa itu Pak? Kendalanya itu dulu kan sudah ada, tapi pemasangannya itu hampir 10 tahun yang lewat ya. 15 tahun yang lewat ya. Nah tadi tentunya dalam hal ini perlunya kita pergenerasi itu penermajaan kan. Nanti juga ada lampu TS yang spot-spot yang simpang 4 itu apabila mati listrik, kalau TS itu tenaga surya itu akan bisa menerangi. Tetapi di tahun 2026 ini nanti rasanya dengan budget uang yang ada itu selesai semua untuk di sana. Yang lampu nanti yang ada yang dipiculi ya, itu nanti kita akan taruh di mana tempat-tempat yang gelap, yang jalan kelas kabupaten kelas masyarakat kecil ya, kita akan pasangin dan nanti jadi terwujudlah yang Batu Raja terang menerang itu. Sekali lagi nih Pak, ini kan kritikan warga nih sangat pedas sekali, terutama kita media yang pertama kali mengangkat Oku terang lah ya. Kadang-kadang Pak Kadisub bahwasannya Oku ini kan kabupaten lebih tua. Ya, benar. Dengan Oku Selatan, Oku Timur. Ya. Bahwa lampu jalan itu kan bukan hanya hiasan, tapi untuk fasilitas umum. Keamanan warga itu bagaimana yang kritik warga yang seperti itu, Pak Kadis menanggapinya selaku kepala dinas ya, dalam membidangi hal ini. Kritik itu kita sangat senang, sebab itu kritik membangun dan disitulah juga kita perlu dalam arti kata memprogramkan, memberitahukan kepada atasan maupun kepada rekan-rekan kita di DPR supaya itu dapat direalisasikan, diprioritaskan supaya bisa dirasakan oleh masyarakat dari rakyat ke rakyat itu bahwa itu dalam arti kata dari PJU ini, dari listrik ini kan ada pajak 10%. Nah, jadi adalah dalam arti kata memang hal itu memang harus dirasakan oleh masyarakat. Hak masyarakat dia menuntut itu wajar ya. Ya wajar. Pak Dinas, Kepala Dinas Perhubungan pada waktu ini Pak Agus Salim ini sangat menerima kritik ya, kita sangat menerima. Nanti Pak Agus tolong minimal permasalahan ini, bukan permasalahan, untuk tujuan yang baik ini silakan untuk koordinasi atau wawancara dengan Komisi 3. Itu Ketua Komisi 3 itu siapa itu? Nah, itu Pak Densi. Nah, silakan itu, insya Allah kalau kawan-kawan di sana DPR yang terhormat itu sangat mendukung, apalagi Bupati maupun Wakil Bupati itu. Apalagi yang namanya kepentingan masyarakat tuh harus diutamakan. Ya, nah jadi ada lagi barang kekurangannya, Pak Agus. Kalau mau menanya silakan tanya dengan beliau ini juga sebagai kabit saya, Pak Zazili. Demikian keterangan atau penjelasan dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Kabupaten Hulu, Bapak Agus Salim, Sarjana Sosial Terima kasih Pak sudah menjelaskan kepada media liputan Pak TV, yang mana banyak warga ini mempertanyakan Oku terang yang kemarin sudah digadang-gadangkan, bahkan sempat viral ya Pak ya. Nah, sekarang nih dari Pak Kabit ini, Pak Zazili ya, Kabit Angkutan dan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Oku. Mungkin Pak Zazili dalam hal ini bisa menambahkan apa-apa saja yang sudah selama ini dilaksanakan untuk masyarakat Oku tentunya dalam hal ini. Apakah sudah maksimal ataupun bagaimana? Mungkin Pak Zazili dalam hal ini bisa menjelaskan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Agus. Jadi untuk sampai sekarang
sudah dimulai untuk pemasangan lampu tenaga surya untuk di anggaran 2025 ini seperti yang Bapak liput kemarin itu sudah 31 titik. Dan untuk pemeliharaan kita terus jalan setiap tahun, namun menyesuaikan anggaran yang ada. Jadi tidak semua PJU yang mati itu bisa terpelihara. Kita berdasarkan skala prioritas. Namun mudah-mudahan di tahun 2026 selain pemasangan baru dan semua yang rusak mudah-mudahan bisa diperbaiki dengan anggaran yang ada. Demikian. Artinya kalau boleh tahu Pak, kendala selama ini apakah anggaran apa bagaimana selama ini? Yang lampu-lampu mati ini kan ada tiang tapi mati semua itu Unsur kendalanya. alam ini tadi. Ya, selain terkait karena faktor alam ya keterbatasan Ada bencana ini tadi kan? anggaran juga. Ditambah lagi kemarin ada bencana yang petir hujan deras puting beliung itu. Tambah lagi banyak yang mati gitu Pak. Karena lampu jalan itu Pak ya. Iya. Kendala tuh bisa juga bukan karena masa, bisa juga bencana ya. Betul. Yang bikin beliung atau Betul. petir itu Pak. Betul Pak. Artinya dengan anggaran ke depan diharapkan mungkin yang mati-mati akan dihidupi semua Pak ya. Iya, insya Allah. Terutama di tempat fasilitas yang sangat vital ya, seperti jalan pembuka Kabupaten Oku, jalan lintas terutama Pak ya. Ya, Untuk jalan kabupaten sendiri betul Pak, jalan lintas. Ya, sudah siapkan jalan lintas. Sudah disiapkan Pak untuk pemilihan tahun depan. Kira ada lagi Pak? Cukup ya. Masih ada lagi? Saya rasa cukup. Ya. Ya. Demikianlah pemirsa Liputan TV wawancara bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bapak Agus Salim dan juga Pak Sazili. Selamat siang yang sudah bersedia untuk dikonfirmasi oleh awak media Liputan 4 TV. Ada lagi? Ya. Ya siap. Tadi kan kurang dikit. Nah, bahwasanya anggaran itu ada 5 miliar. Tadi kan disebut 4 miliar. 4 miliar itu yang komposional, yang segala prioritas nanti dari Batu Kuning sampai ke Sepancar. Apa yang maunya kehendak daripada masyarakat, memang itu wajar karena itu dalam kota, jalan lintas untuk keselamatan, apalagi tempat ibadah nanti kita usahakan kan. 1M-nya itu 5 miliar ya, 4 miliar. 1M-nya lampu TS. Untuk tenaga surya kemarin. Tenaga surya, yaitu di simpang-simpang 4 yang sangat rawan itu harus selalu terang kalau malam. Jadi jumlahnya dana tersebut 5 miliar. Insya Allah hal ini disetujui oleh dari anggaran nantinya. Itu saja. Makasih. Ya, terima kasih banyak ini Pak Agus Salim, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan juga Pak Kabid Angkutan Jalan Lalu Lintas Pak Sazili yang selalu semangat tentunya Pak ya, untuk melayani masyarakat Kabupaten Oku yang mungkin selama ini menjadi keluhan warga masyarakat Oku terkait dengan penerangan jalan umum atau lampu jalan sudah dijawab semua sama Pak Kadishub. Terima kasih sebelumnya Pak Agus Salim dan Pak Sazili. Tetap semangat selamat bekerja Pak Agus Salim, Pak Sazili untuk masyarakat Ogan Komering Ulu. Tentunya dengan program Bapak kemarin menuju Oku Terang. Ya. Kita baru menuju Oku Terang ya, Bu. Jadi menuju Oku Terang. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Benar nggak Pak Agus Salim? Ya saya tutup ya wawancara khusus bersama beliau di ruangan kerja beliau langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.